Rogo Sukmo saya. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Banyuwangi. Seorang laki-laki berumur 41 tahun yang terjebak di dunia astral, yang mana dia menganut Ratu Pantai Selatan yang konon katanya akan memberikan energi dan tingkat ilmu tertinggi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share.
Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 bulan yang lalu, 1 bulan. di sini saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Banyuwangi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Banyuwangi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 41 tahun Oh, sampai 10. yang terjebak di dunia astral, Nah, iki. yang mana dia menganut Ratu Pantai Selatan yang konon katanya akan memberikan energi dan tingkat ilmu tertinggi. Tinggi. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita laki-laki Scorpio Anjih. berumur 41 tahun. Yang mana dia terpilih katanya dari Ratu Pantai Selatan untuk mendapatkan ilmu tertinggi. Ya. Ini saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Ini subscriber kita paling udah lama loh. Udah lama sebenarnya. 2 Ki. tahun. 2 2 tahun Oke. selalu mengikuti. Dan kenapa dia berandikan like, comment, dan share? Anjir. Ya. Padahal wisik dari Ratu Pantai Selatan Anjir mengatakan untuk tidak terpancing dengan Kimacan. Padahal mengatakan seperti itu, Mata tapi batinnya masih tetap like, comment, dan share. Ya, seperti bertentangan. Bertentangan. Padahal jangan pernah menonton Kimacan lagi. Ngoten. Fokuslah ke saya, katanya. Kata wisik dari Ratu Pantai Ratu Selatan. Pantai Selatan. Ya, tapi ya hatinya masih lihat. Tiba-tiba dia sadar, apa sih nonton ini? Nah, itu sedulur papatnya. betul, itu sedulur papat kelima panjar kalian. Ya. Dan akhirnya saya lihat dia like, komen, dan share, like, komen, dan share. Ya, tanpa dibawa kesadarannya, ya itu tadi sedulur papat yang melakukan itu semua. yang minta tolong tuh sedulur papatmu Ya. tuh. Ya, sudah kurang lebih 2 tahun terakhir ini dia sudah mulai mendapatkan wisik-wisik itu, konon katanya. Konon Katanya dapat dari Ya, mana nih? Ku? mimpi. Oh, mimpi. Mimpi berkali-kali Anjir. didatangin wanita Pakai baju hijau. pakai apa namanya? Kereta kencana. Kereta kencana menghampirin dia. Wahai anakku, Ngoten, Ki. kau datanglah ke sebuah tempat ini Untuk meditasi. Nginaplah di sana. ngoten Ki. Saya akan menuntun kau ke jalan yang jauh lebih baik dalam kehidupanmu. Dan kau akan mendapatkan ilmu tertinggi nantinya berupa cemeti yang akan saya titipkan kepadamu. Konon. Konon katanya. Ya, Duh. dilakukanlah langkah-langkah itu. Langkah itu. Yang awalnya kerja, Jadi nak kerja. dia tidak kerja, Keluar kerjaan. keluar kerja. Astaga. Punya anak 2 dan istri. Ditelantar no.
Istri dan anak telantarin. Karena nggak ada duit nih, piye? Istri dan anak ditelantarin, ditinggal. Ditinggal, Ki. Ditinggal karena fokus untuk itu. Ya, fokus untuk satu tujuan itu. Saya yakin saya tidak akan mati. Saya yakin akan ada jalan kemudahan untuk saya mengikuti langkah-langkah itu. Ngoten. Karena ini sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Konon katanya. Ya, dan akhirnya saya lihat lebih dalam. Ya, dia mengikuti ritual-ritual itu ke Alas Purwo. Dia menginap di sana. Betul, tidak mengeluarkan uang sama sekali. Karena bertemu dengan orang sampai di sana. Numpang-numpang. Ya, dan makan pun kadang-kadang Diberi. orang diberi. diberi Karena orang. kasihan ngeliat kamu. Oh, ngoten, Ki. Yang makan di sini karena pucat. Pucuk ke mangan. Mangan pucuk daun nih kok. Ya, dan sudah datang sana meditasi, udah halusinasi ya itu tadi, Naram, kecapean, enggak mangan. kurang tidur, ya, makan tidak tidak rutin, ya, akhirnya halusinasi. Dan karena pikiran terlalu kuat untuk itu, Oh, ngoten. jadi halusinasi. Disesatkan. Ya, itulah cara jin untuk masuk ke levelnya manusia yang gampang sekali disesatkan. Ada beberapa orang yang dapat wisik seperti itu, ya, tapi dia tetap bekerja, ya, Tetap menghidupi tetap istri. ibadah, tetap menghidupin istri, Apalagi udah punya anak. ya, itu tanggung jawab namanya, ya. Layaknya kita ini loh, kita sembahyang kepada Tuhan, sholat kepada Tuhan, masa tiap hari, dan kita tinggalkan pekerjaan, kita sholat 5 waktu, duha segala macem tanpa tertinggal, tapi nggak mau kerja. Ngurusin. Itu juga salah. Betul. Tuhan tidak mau itu. Betul. Tuhan maunya, karena kan pekerja kan ibadah, Betul. ya, sholat juga ibadah. Dampingilah itu dua-duanya. Sejalan. Nah, sedangkan si sosok yang katanya Ibu Ratu Pantai Selatan itu memberikan petunjuk untuk lari ke sana dan tinggalkan Dan anak-anakmu, tinggalkan ibadahmu. Ayo, jalanlah ke tingkat yang lebih sempurna lagi. Itu salah. Itu udah salah. Makanya saya bilang, ya, Ratu Pantai Selatan itu, ya, terserah kalian menganggapkan itu dongeng atau itu sosok jin atau halusinasi sebagian banyak orang, ya. Tapi saya punya prinsip, itu ada, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan. Tidak termasuk si Scorpio. Scorpio ini adalah sosok jin, ya, yang menyerupain beliau untuk menyesatkan manusia. Aku dengerin. Sosok jin, ya, Scorpio. bukan Ratu Pantai Selatan, tapi sosok jin. Namanya Ratu Pantai Selatan adalah di bawah dari Tuhan nomor 1, dan Rasul, nabi Rasul, dia paling bawah, dia adalah leluhur di masanya manusia di zaman dulu, leluhur, ya, yang mana di bawah dari Tuhan. Ya, nah, jadi apabila kalian bisa bedain kalau jin yang menyerupai Ibu Ratu Pantai Selatan dengan Ratu Pantai Selatan asli, sebenarnya dia tidak akan pernah melarang untuk orang itu beribadah. Dia tidak akan pernah melarang untuk orang itu bekerja. Malah kamu harus cinta kasih dengan orang tua, dengan orang-orang yang di sampingmu semuanya, cinta kasih. Dengan istri, anak-anakmu. Orang tua nomor 1. Buat apa kamu mengagumin seorang Ibu Ratu Pantai Selatan apabila kamu tidak mengagumin ibumu sendiri? Betul, dengerin. Ya. Yang kedua, beribadahlah dengan baik. Bekerjalah karena pekerjaan itu selalu ibadah. Nah itu, mandilah kamu. Ini aku nggak mati, Ki. Jadi itu tadi, hal yang dibawa oleh jin itu ada maknanya, ada cirinya. Ciri. Kalau tuh jin atau Ratu Pantai Selatan, ya. Kalau kalian jarang mandi, ya, jarang mandi itu, malas untuk mandi, itu salah satu cirinya. Kalau kalian dipengaruhi oleh jin, ya. Jangan tersinggung lo ya. Ya. Yang kedua, labil, bingung melakukan keputusan, ya, was-was, panik, ketakutan, hatimu tidak tenang, ya. Yang keempat, kalian gampang sekali rebah-rebahan, malas-malasan, ya, rebah-rebahan, tidak ada motivasi hidup. 4, ya. Yang kelima, jauh dari ibadah, ya.
mau ibadah apapun saja Nggak mau. tidak mau, jauh dari ibadah. Empat ini ya, ciri-cirinya. Nggak jaga bersihan juga. Ya, kebersihan tuh malas sekali dia, Males kayak. mandi segala macam. Nggak mau. Ya, aduh, Nggak tahu. dari situ, ya itu udah salah langkah. Dan dia sudah meninggalkan istrinya 2 tahun loh. 2 tahun terus jangan sampai istri mama anakmu ya apa kuwi lah Dia mesam. balik ke orang tuanya. Ya Allah. Dan dengan ibu kandungnya pun Anjir. kasar. Ah. Ya, tidak itu. Bukan orang-orang pilihan. Hati-hati sekali kalian apabila kalian mengagumi sesuatu ya. Jangan terlalu obsesi. Terobsesi akhirnya. Jin bisa masuk. Wah, ini kelemahan anak ini, dia sedang mengharapkan sosok ini nih. Jin Akhirnya, masuk di mimpi kalian ya untuk menyesatkan kalian. Inilah udah tersesat dia. Ya. Sudah mulai ingin atraksi. Oh, pengen atraksi, kerasukan gitu. Atraksi, pengen diakuin, Bahwa pengen sosok- cerita-ceritanya itu Didengar didengar orang. Nanti akhirnya kamu ngasih tutorial setan. Ya. Tutorial nggak bener. Ya, itu. Jadi hati-hati, boleh kita mengagumin leluhur kita, boleh. Tapi ingat, Tuhan nomor 1. Tuh. Tuhan nomor 1. Ya. Karena apabila kalian terobsesi seperti itu, Akhirnya gampang melupakan sekali. Tuhan. Lupakan Tuhan gampang sekali. Ya. Apa ya? Pribadi. Ingat, apabila kalian ingin mendapatkan kemampuan di atas Astral, rata-rata iya. manusia, Iya, ya, iya, iya. kemampuan seperti anak indigo, seperti praktisi, seperti Spiritual. Ingat, itu bukan cita-cita. Cita-cita. Ini bukan cita-cita saya, harus digarisbawahi. Ya, bukan cita-cita. Ini ada tanggung jawab, bro. Tanggung jawab yang sangat berat sekali. Ya, jangan mentang-mentang kau dititipkan, kemudian kau gampang sakit hati sedikit langsung santet. nggak bisa. Kau cinta dengan orang itu langsung pelet. Nggak boleh. Kau tidak suka sama itu langsung guna-guna. Loh. Pokoknya orang harus suka dengan saya. Ngoten. Tidak kayak gitu Itulah konsepnya. egois, sombong jadi. Ya, tidak kayak gitu konsepnya. Tapi bagaimana caranya kamu bisa berbagi apa yang kau punya kepada orang lain. Betul. Kau bisa menahan Ego. emosimu pada saat kamu marah. Ya. Kau bisa menahan pada saat orang-orang menghinamu. Itulah kelebihannya. Saya mau rogo supo, saya kalau bisa keluar kemana-mana, nggak kayak gitu konsepnya sayang. Orang semua pikir ge nontoni orang-orang telanjang ngono. Ingat, Orang ya, oleh. saya diberikan kemampuan oleh Tuhan sedikit seuji kuprit gitu, ya, dikasih sedikit dengan tugas ini. Tapi saya tidak melupakan pekerjaan saya. Saya tidak melupakan jiwa manusia saya. Ya, kenapa saya pakai topeng? Biar sosialisasi saya tidak terganggu di luar sana. Laras. Orang-orang tidak banyak tahu dengan saya. Karena saya masih manusia. Saya tidak mau dihargain dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Tapi saya mau dihargain dengan kemampuan, skill, pikiran yang saya punya dalam bekerja. Itu saya mau. Saya tidak mau terkenal menjadi wah bisa ini, wah bisa itu, bisa ini. Karena titipan Tuhan. Makanya saya pakai topeng, bro. Ya, saya tidak mau banyak orang tahu di luar sana. Ya, bukan berarti saya malu. Tidak, saya bisa buka topeng. Tidak, tapi itu saya tidak mau diganggu di luar sana pada saat saya kerja. Pada saat saya bertemu dengan orang, ditanya-tanya. Nah, saya maunya saya akan mengeluarkan kemampuan saya pada saat saya membuat video ini. Pada saat di luar video ini, saya menjadi orang biasa yang layaknya seperti kalian di luar sana, menafkahin keluarga, menafkahin orang tua, menafkahin orang-orang yang di sekeliling saya yang saya bantu. Itu. Jadi pada saat saya buka topeng, saya membuat seperti ini. Pada saat saya memakai topeng, saya mau membuat channel ini. video ini. Tutorial seramalan. Ya, dan pada saat saya buka topeng, saya manusia biasa.
selayaknya seperti orang-orang di luar sana. Walaupun saya tahu saya berhadapan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada saya, orang-orang yang ingin mengkhianatin saya tahu. Tapi saya tidak bisa menzalimin dia. Wah, kamu bakal nyakitin saya nih dalam waktu beberapa hari. Tidak, saya tahan sendiri. Dan mulutnya saya bisa kunci. Apapun yang kau lakukan di luar sana, saya akan berjalan dengan lurus. Itu ya. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo Scorpio. Banyuwangi. Rambut sudah gimbal, Karena nggak pernah dicuci. pakaian hitam. Ya, Masya Allah. Emang terlihat seperti itu ya Mas Syawir? Sosok spiritual gitu. Wah, spiritual mah bersih-bersih Mas Syawir. Oh enje, sosok Ya, negatif. dukun. Maaf ya. Sosok yang itulah, pokoknya yang pakai atribut, yang kalung besar-besar, yang Anjing. ini Gelang gelang besar-besar, berombreng. ya. Terus pakai bawah mata itu apa? Celak hitam gitu. Ya. Seperti itulah. Yang minta dihargain, Kalau hati-hati dengan jalan- saya. oh, ngoten. Hati-hati berbicara dengan saya. Nah, itu loh. Pakai aksesoris yang menakutkan bagi orang lain dan meyakinkan dirinya bahwa dirinya itu adalah orang lebih. Yang mempunyai kemampuan. Ya, dan akhirnya pada saat itu dia sedang meditasi di sebuah pantai Oh, di Banyuwangi, ya. Pantai yang agak jauh dari tepi pantai ada pulau sana. Datang di sana dia meditasi. dengan peralatan-peralatannya, ya, meditasi karena akan dijanjikan untuk bertemu langsung dari mata kepalanya sendiri dengan Sosok itu. betul. Yang mengaku ibu kanjeng. Betul. Itu Rogo Sukmo pertama ya. Akhirnya dia meditasi tepat jam 1 malam. Oh, Benar. Dia seperti ini karena tidak makan ya Mas Syawir. anjir. Jadi seperti halusinasi. Berhalusinasi. Halusinasi dalam pikirannya tuh Kereta kencana. ngelilingin 3 kali. Saya dari jauh seperti ini. Biar aksi saja lah kau dulu. Anjir. Silakan keluaran aksimu. Nah, datanglah. Bukalah matamu. Oh, gitu. Ibu sedang ada di depanmu. Itu yang bilang pengawal-pengawalnya 2. Nah, ibu apa namanya? Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan itu KW. berdiri di situ. KW ya. Ini jin yang berbentuk beliau. Jin yang berbentuk beliau untuk menyesatkan manusia. Takutnya dipotong-potong nih. Anjir. Ya, dan akhirnya dia mendengar dan ilustrasi Di pikiran. pikirannya terlihat. Wow, nyembah ke bawah. Nyembah ke bawah. Kau sudah lolos dalam ujian. Oh, Silakan naik di level. bukan Oh, kereta kencana. kereta kencana ini untuk mendampingi saya, kita pergi ke sana. Ternyata tujuannya untuk mengambil Nyawa. nyawanya. Kenapa diajak ke pulau paling jauh? Supaya nggak ketahuan orang. Betul. Biar nggak diselamat no. Nah, ya setelah udah seperti itu, wah ini udah nggak beres Mas Syawir. Anjir. Udah naik dia, ya. Udah sampai pulang, berhenti, gue bilang gitu. Saya bilang itu berhenti, dan akhirnya saya ikat semuanya. Saya bilang, Scorpio, kedatangan saya di sini tepat waktunya untuk menyelamatkanmu. Tapi Ki Macan, ini Ratu Pantai Selatan Ki Macan, yang suka ada, yang Ki Macan juga Lukis. Anjir. Cerita. mengikutinya. Itu bukan Ratu Pantai Selatan. Nah, lalu yang Ratu Pantai Selatan yang KW ya. Anjir. Diam kamu yang diam. Saya akan membuka semuanya wujud aslimu. Ya, dan akhirnya Anjir. saya buka wujud aslinya. Di situ ada Ratu Pantai Selatan KW Anjir. dengan 2 kuda Anjir. dengan apa namanya? Pengawal. Pengawalnya 2. Sudah siap kau melihat sosok aslinya. Inilah sosok asli yang kau panut-panuti selama ini, ya, sehingga kau hilangkan yang namanya Tuhan. Siap-siap kau. Berubah. Tahu bunyi petir yang tapi nggak berbunyi, Iya. tapi cuman Kilatan. Trak. Tahu sosoknya iblis
layaknya seperti iblis. Ya, bertanduk, mukanya jelek, bertaring seperti ini, badannya badan sisik. Ya, oh tidak Ki Macan, ini cara Ratu Pantai Selatan menyerang apabila dirinya terancam. Benar otak. Udah kenceleng. Sini, kau datang ke sini lu. Kau turun dari punggungnya. Ternyata dia berdiri punggungnya. Berdiri punggung. Kau sebentar lagi akan dibawa Ke ditumbal kau. dunianya. Inilah caranya. Oh begitu Ki Macan. Dan akhirnya saya lihatin semuanya. Dan ini adalah jin yang ada di laut sebelah sana. Ingat ya, laut itu banyak sama seperti kita. Banyak penghuninya. Laut di sana. Yang mana di 4 hari lagi akan ada acara besar di sana yang akhirnya tumbal yang akan dipersembahkan adalah kamu. Pulang. Kau terlalu jauh mainnya. Pulang, hentikan ini. Cari orang tuamu, cari istrimu. Cari pekerjaanmu. Mau jadi apa? Saya mau jadi spiritual yang bisa mengobatin orang. Awalnya ngomong kayak gitu kamu. Sudahlah pulang. Jangan pernah mencari seperti ini. Dan akhirnya dia milik saya. Akhirnya dia menceritakan sejujurnya. Dia milik saya. Dia sudah perjanjian dengan saya. Ini manusia serakah, manusia pemalas. Makanya saya akan makan dia. Dari mulutnya langsung. Sudah tahu? Dari situ dia tahu semuanya. Habis itu dia bilang cemeti. Kau bilang cemeti. Ini cemeti yang dibilang itu. Cemeti inilah yang akan menghancurkan dia. Masih Ki Macan, apakah ini cemeti buat saya? Masih saja kau bilang. Rasa gendeng kau Scorpio. Masih saja kau bilang. Tidak akan mampu dirimu untuk memegang cemeti ini. Akhirnya saya pegang cemeti ini. Langsung badannya panas seperti gosong. Panas Ki Macan. Ini yang kau cemeti, inilah yang kau inginkan selama ini sampai berguru ke mana-mana. Nih, kau tidak mampu membawanya, apalagi memasukkan tubuhmu. Hangus dirimu. Sudah pulang. Kalau tidak, nyawamu akan diambilnya. Ya, pulang sekarang. Ternyata sudah ditandain Mas Jawir di belakang punggungnya. Udah digaris. Dan pas sebelum saya pulang, saya lihat klip-klip kayak kunang-kunang itu belakangmu. Ke belakang, saya ambil dan sekarang pulang. Tetap jalan. Nah, itu tadi Tuhan memberikan tumpangan datang. Nomor 1 yang didatangnya orang tuanya. Lah iya iku, sujuto sana cuci. Orang tuanya dipotong rambutnya, dibersihkan, dimandiin, disolatin. Nah, gue. Ayo sholatlah. Ya sudah, makan banyak. Makan banyak. Oh, iki. Setelah 1 bulan itu ya, akhirnya 2 minggu saya rogosukmo lagi. Ya, Scorpio sudah berubah. Ya, udah sholat, kerja bengkel. Lah iya kuwi. Kotak-katik handphone, tinggal dengan orang tuanya. Orang tuanya disayang-sayang sekarang. Saya udah bilang, sayangin orang tuamu. Maka kamu berhak untuk memuja siapapun saja. Ya, tapi jangan melebihin kadar batas dari Tuhan. Tuhan nomor 1, Rek. Tuhan nomor 1. Ya, leluhur kita tuh bisa nomor 2. Ya. Leluhur bakal malu kalau kita memuja melebihi Tuhan. Leluhur akan bilang, aduh, jangan seperti itu. Saya nggak enak dengan Tuhan. Ya, Tuhan nomor 1. Tuhan Maha Kuasa, semuanya. Maha besar. Ya. Dan yang bawah-bawah itu leluhur, pendamping semua. Ya. Nah ini sudah normal, sudah baik nih. Normal pikirannya. Orang ngomong apa nyambung. Sempat dipertemukan dengan orang, dia bilang, bisa nggak ngobatin saya? Nggak bisa saya. Dites dari orang. Terus dari pembicaraan tidak besar. Nggak gede. Tidak membesar-besarkan pembicaraan. Langgih niku. Ya, sudah berubah drastis. Kalau nggak nyawamu hilang. Lagui. Ya, bukannya menyalahkan Ibu Ratu Pantai Selatan ya. Ya, tapi ada jin-jin
yang menyerupai beliau untuk menyesatkan manusia. Betul. Ya, sebenarnya kalau kalian udah mengetahui Ibu Ratu Pantai Selatan ini sama kok. Ya, yang mana mereka mengajarkan untuk sembahyang kepada ibadah Tuhan, Tuhanmu sesuai dengan ajaran agama, sayangin orang tuamu, orang-orang keluargamu, Betul. berbagi kayak gitu. berbuat baik. Ya, berbuat baik sebagai manusia, hewan dan segalanya. Itu yang benar. Ya, jangan kalian berlomba-lomba untuk mencari kelebihan biar untuk menyantet orang, nggak suka nggak suka dengan orang dikasih guna-guna, nggak kayak gitu konsepnya sayang. Nggak gitu. Ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita di sini adalah Scorpio Yang di Banyuwangi, ya. Salah Hati-hati, jangan sampai salah jalan. Nasibmu hari ini adalah pilihanmu di masa lalu. Pilihanmu saat ini menentukan nasibmu di masa depan. Leres. Ya, ibadah nomor 1. Setelah itu barulah kita sembahyang leluhur kita. Ya, Tuhan nomor 1. Gitu ya Rek ya. Nah ini dengerin tadi ya. Ini sebuah pembelajaran untuk semuanya ya. Menjadi seorang spiritual ya, itu bukan sebuah cita-cita. Yogi ya. Iya. Seorang spiritual itu pun juga gemblengannya itu pun juga tidak main-main loh Rek. Lo kan pikir dari kecil lah, dari lahir itu udah digembleng ya. Mata melek itu udah digembleng ya, karena mempunyai tanggung jawab besar. Kalau seandainya ndak lolos ya bisa jadi negatif. Nah ini yang ndak digembleng dari kecil, belajar begitu pasti kebanyakan nanti jatuhnya kamu negatif ya. Karena menjadi seorang mendapatkan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kelebihan astral itu tidak bisa digunakan untuk gaya-gayaan, sombong-sombongan, nggak bisa digunakan hanya untuk memperkaya diri, itu nggak bisa seperti itu ya. Betul. Dan untuk kalian ya, Mas Jawir informasikan ya, sosok Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul sama seperti yang tadi Ki Macan bilang ya, itu mengajarkan hal yang baik ya. Tuhan nomor 1. Jadi kalau seandainya ada ya, dia mengatasnamakan Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, kemudian pelet Ratu Pantai Selatan, kantil Ratu Pantai, itu bukan dari Ibu ya, karena Ibu tidak akan memberikan hal-hal yang negatif seperti itu ya. Jadi kalau kalian spiritual atau dukun-dukun sana yang mengaku-ngaku ya naungannya Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul yang melakukan pelet, hati-hati. Ya, hati-hati Ibu Kanjeng yang kamu bilang itu KW, itu jin iblis siku, ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan untuk melihat lebih lanjut, waspada untuk tanggal lahir ini karena akan menjadi peristiwa besar mengubah jalan hidupmu di akhir tahun 2024. Tanggal lahir? Waspada untuk tanggal lahir karena akan menjadi peristiwa besar mengubah jalan hidupmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk tanggal lahir harus waspada ya. Di akhir tahun 2024 ini ya, pintar-pintarlah memberikan keputusan karena akan membuat peristiwa besar dalam hidupmu. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan, tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya, jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian
kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Dan yang saya buat di sini, ya, tidak banyak, cuman hanya 20 botol saja. Dan itu pun saya pilih orang-orangnya, karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik, ya. Untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol, ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya. Dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi, gunakan ini. Wah, Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli,
Ya, yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana ya beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain ya untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya akan luntur dengan sendirinya. Apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian, dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Ada yang bilang di luar sana, Allah Ki Macan, orang Ki Macan juga buat plang di depan rumah untuk konsultasi. Mana ada? Oh, ngawur tak kemplang kowe ya. Dan ini pun media-medianya Ki Macan ya. Asal kalian tahu ya, mohon maaf ya, kalaupun memang ada harganya, karena memang untuk beli hal-hal yang berada di dalamnya. Botol, minyak wanginya ya. Ini aja mohon maaf, kalau untuk seperti minyak kenanga ini kita kasih harga 275 ya. Asalkan kalian tahu ini minyaknya juga minyak original, nggak ada campur-campurannya. Kemudian botolnya ini kau pikir aku buat sendiri, dan buat sendiri ini juga beli. Ya. Iya Ki ya. Keuntungan dari media-media saya ada sedekahnya. Lah ini aja kamu jual badukun negatif di sana yang belum tentu energinya bener, mau jual berapa? 4 juta. Terus ada lagi biaya untuk orang-orang packingnya. Nah itu yang packing itu lah, kon pikir kerdus ini kan nggak tuku. Itu ya. Dan saya tidak buka konsultasi karena saya mempunyai pekerjaan sendiri. Jadi saya hanya sebagai spiritual di sini saja. Betul. Ya, saya nggak buka konsultasi. Kenapa? Berarti abal-abal loh baca roh. Ya. Karena saya tidak mencari rezeki dari hal yang kamu yang Tuhan titipkan kepada saya, ya saya duitkan itu loh. Ya, jadi tidak buka konsultasi, tidak buka plang ya. Yang WA admin aja yang minta bicara sama langsung sama Ki Macan aja ditolak sama admin. Ki Macan nggak membantu seperti itu. Bantuannya Ki Macan mau dibantu Rogo Sukmo, like, comment, dan share. Mau media, lolos seleksi admin. Udah gitu. Ki Macan kerja juga ya, kerja. Kerja rek, lera kerja. Seperti kalian bertemu dengan customer. Betul. Melayanin customer. Ya. Oke. Ya, kita lihat ada berapa tanggal lahir yang akan waspada di akhir bulan di akhir tahun baru, di akhir tahun 2024.
Akan ada peristiwa besar nih Akan ya. ada peristiwa besar apabila kalian salah melangkah, Yang ya, bisa mengubah jalan hidup. yang akan merubah jalan hidupmu. Wah, bunga lotus artinya ada 8 tanggal lahir Wah, yang harus waspada di akhir tahun 2024. Hati-hati memberikan keputusan, karena salah keputusan, salah langkah, ya, itu akan membuat resiko dalam kehidupan kalian di 2025-nya nanti. Ya, kita akan lihat nanti. ada Ya, 8 tanggal berapa. lahir. Tapi sebelum saya menerawang tanggal lahirnya, ya, hari ini saya akan menggunakan parfum energi bulan purnama, ya. Parfum energi bulan purnama ini biasanya saya pakai untuk menerawang, ya, untuk bekerja sehari-harinya saya, dan juga untuk saya bertemu orang banyak di luar sana. Inilah cara saya untuk memproteksi tubuh saya atau melindungi tubuh saya dari tertularnya energi-energi negatif sehingga tidak tertular, ya, dan membersihkan energi negatif di dalam tubuh dan membuka kembali aura positif. Jadi apabila kalau aura kita sudah positif, kebaikan-kebaikan, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan akan mendekat. Alhamdulillah Mas Jabir mau damel ini rek banyu mustika aura wajah kinyis-kinyis Mas Jabir rek ya. Doa dulu bismillahirrahmanirrahim. Awet muda nih Mas Jabir. Ya. Tanggal lahirnya Ada 8 8 tanggal lahir tanggal nggih. 8 tanggal lahir yang dilihat Kimacan yang harus waspada ya. Salah ambil keputusan mengubah jalan hidupmu rek. tanggal lahir 15, 15 nomor setunggal. tanggal lahir 16, 16 nomor kali. tanggal lahir 12, 12. tanggal lahir 10, 10 kurang 4. tanggal lahir 5, 5 kurang 3 lagi. tanggal lahir 19, 19 kurang 2. tanggal lahir 2, Tanggal lahir 2 kurang 1. tanggal lahir 22. 22 yang terakhir Gigi ya. Sudah. Sampun. Ya, 8 tanggal lahir ini harus waspada ya. Sampai akhir 2024. Jin. Harus hati-hati. Ya, waspada, harus pintar-pintar memilihkan keputusan. Kalau tidak akan merubah semua kehidupan kalian di tahun 2025. Kita akan lihat. Wake up. Ya. Wake up ini tsunami. Ya, artinya kalian harus hati-hati untuk memberikan keputusan pada saat kalian meminjamkan uang kepada orang lain, apalagi jumlahnya besar. Oh, tidak. Dengan bertujuan untuk membantu, untuk Menolong. orang tersebut, karena orang tersebut orang-orang yang kalian kenal. Anjir. Saya udah kenal sekali sih Macan, kayaknya orang baik. Hati-hati, ya, karena orang itu datang baik-baik karena dia tahu kalian tidak tegaan, Ngoten. karena dia tahu kalian orang yang suka membantu. Hati-hati ya. Hati-hati. Rek. Karena dari kalian salah memberi Anjir. ya, uang besar itu, pada saat kalian tagih setengah modal, bahkan kalian dibilangnya tidak pengertian, tidak memaklumi, tidak bisa membantu. Itu hati-hati. Hati-hati. Nanti kebalikannya, dia awalnya datang nangis-nangis kepada kalian, Anjir. kalian akan bermohon-mohon meminta uang kalian karena kalian butuh uang itu. Tuh dengerin. Hati-hati. Pada saat kalian butuh setengah mati, ya, kalian butuh, kalian Ngemis kayak seperti saya minjam, saya untuk bayar kebutuhan saya juga. Oh, nggak ada, mohon maaf dulu. Segampang itu. Padahal pada saat dia minjam kepada kalian, kalian tidak tega untuk mengeluarkan mohon maaf. Kata-kata. Tidak ada dulu. Tapi dia tega. Itu yang saya maksud. Tuh dengerin. Jadi hati-hati ya. Sampai akhir bulan Desember harus tega. Kalau tidak tega, Dimakan. kalian akan yang tenggelam sendiri. Dia tidak akan peduli. Itu ada sifat manusia seperti itu. Banyak. Ya, hati-hati. Jadi lebih baik kalau kalian bilang tidak ada uang, tidak mungkin nanti uang itu hilang. Tapi bilang mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa membantu. Karena saya akan
saya masih ada keperluan yang akan lebih. saya bayar. Mohon maaf. Mohon maaf. Lebih baik dimusuhin sekarang daripada kan ujung-ujungnya dimusuhin juga. Betul. Ya, itu maksudnya ya. Dengerin lagi bener ini, Itu. terutama kakak-kakak Mas Jawi yang di luar negeri ini ya. Lebih baik sekarang dimusuhin, sama aja kok kalian pinjamin ujung-ujungnya dimusuhin. Betul. Jangan sampai nggak Ya, enakan ya. itu ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Matahari, panas, ambisi. Hati-hati ya. Kalau belum kuat untuk beli rumah, kalau belum kuat untuk nyicil mobil, kalau belum kuat untuk beli handphone, mengikuti gaya hidup orang-orang di luar sana untuk pergantian tahun supaya 2025 lebih baik, Oke. jangan dipaksa. Ambisimu terlalu besar. Maten dia iki yo. Ya, sedang-sedang aja. Kalau tidak mampu ya sudah, diam. Betul. Ya. Kalau belum mampu Belum untuk bisa. kredit mobil, jangan. Jangan. 2025 sengsara nanti. Betul. Sudah. Apa namanya ya? Ya nikmatin Nikmatin aja dengan sekarang. Mensyukurin apa yang Mensyukuri. dipunya. Jangan gengsi-gengsi. Jangan sampai 2024 kalian tenang, hati tenang pikiran, udah enak nih. Tiba-tiba si Jin bilang, kredit mobil. kredit mobil. Kalau enggak, ambil rumah. Hmm. Nah, karena dia tahu dengan cara ini kalau lemah nih. Lemah akhirnya 2025 wayang. Pontang panting Jangan. bayar. Ya, hati-hati memberikan keputusan itu. Kalau belum sanggup, kalau belum siap, jangan memaksakan. Betul, lebih baik ditabung saja dulu ya. Jaga gegabah mengambil keputusan, Rek. Apalagi yang berhubungan dengan kredit-kredit. Ya. Dua tangan yang menjadi satu. Oh. Artinya, ini yang berpacaran ya. Oke. Yang berpacaran hati-hati. Ya, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan pernikahan. Aki sering Ya, kita nasihati. ingat ya. Baru kenal sebulan, 2 bulan, ataupun bertahun-tahun, itu harus tanda tanya. Yang bertahun-tahun kalian harus tanya, Betul. ya. Kenapa selama 5 tahun atau 9 tahun kamu deketin saya? Kok baru kau nikahin saya? Kenapa itu? Kenapa itu? Apa yang kau sembunyikan? Bertahun-tahun itu kamu tidak percaya dengan saya. Kenapa sudah 9 tahun? Ya. Ditanyakan baik-baik. Ya, harus dipikirkan. Karena ingat ya, saya selalu bilang, emang pernikahan itu ibadah. Tapi jangan pernah sekali-sekalian kalian paksakan karena egomu, karena merasa saya sudah laku nih. Ya, untuk gengsi sekeliling. Ya, karena setiap langkahmu itu akan mempunyai resikonya masing-masing. Betul. Kalian salah memilih, kalian tidak bisa untuk flashback ulang. Ini bukan permainan game. Kehidupan itu kejam. Tidak untuk manusia yang asal-asalan. Ya. Pernikahan jangka panjang. Sehebat apapun kalian, kalau kalian salah memilih, kehidupan kalian seperti neraka. Betul. Pilihlah itu, itu. Rek. Ya. Ya. Cari pasangan yang pertama. Jangan hanya mencintaimu, tapi mencintai orang tuamu. Apabila dia mencintai orang tuamu, sudah pasti dia akan mencintaimu. Ya, hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan dikit-dikit ketemu baru 2 minggu 2 bulan langsung ajak menikah. Saya nggak suka pacaran, macam saya langsung jebret langsung. Ya udah, nikmatin sayang. Kalau nanti Ya. terjadi apa-apa. Ya, apalagi kalau kalian dalam pacaran 5 tahun, 9 tahun, udah 3 kali selingkuh ketahuan. Lepaskan sayang. Ganti cari yang baru. Karena kalau orang yang sudah pernah selingkuh, ya, dia akan melakukan gitu lagi. Tapi kalau kalian mendapatkan pasangan setia, mau kau lepaskan pasangan itu, mau kau tidur nyenyak dan dia bangun duluan, walaupun dia megang handphone, yakin dia tidak akan chatting dengan orang lain. Betul. Tuh, dengerin. Ya, hati-hati untuk memberikan keputusan. Nah, ini kalau untuk yang kayak begini ini pun juga kemarin Mas Jafir lihat itu ada di komentar itu. Kalau sama mantan gimana, Ki? Mantannya kembali lagi. Itu kalian putusnya kenapa? Putusnya kenapa? Kalau kemarin putusnya karena Kau ditinggalin? tidak disetujuin oleh orang tua kalau karena dia belum bekerja, misalnya. Oke, itu masih wangi. Kalau putusnya dia berselingkuh, dia memukul kamu, Nah, jangan sayang, itu cacat. oh lagi ku. Kalau putusnya baik-baik karena jarak LDR tidak kuat nih, kayak macan. Akhirnya dia temukan lagi dan berpacaran lagi nggak masalah. Karena kemarin putus macan karena dia
nggak kerja Ki Macan, jadi orang tua saya nggak suka, masih bagus nih. Karena udah mulai kerja. Udah mulai kerja, udah bagus. Kami dipertemukan lagi. Akhirnya saya berpacaran Ki Macan, nggak apa-apa. Betul. Tapi tetap harus ada jangka waktu juga Iya, untuk jangka melihat waktu, ya, jangan Ki, ya. langsung jebret. Soalnya kan kalian mengenal lagi dengan Betul. karakter Sosok baru. punya karakter baru. Ya. 7 bulan. Tapi ingat, kalau udah selingkuh awalnya, terus kalian putus karena dia berjudi, narkoba atau segala macam, kalian putus. Terus karena dipukul segala macam, terus kalian putus, ditemukan lagi kau kegilaan. Berarti udah main api kamu. Jangan seperti itu, ya. Sudah cukup pas pada pacaran kamu menderita. Karena pernikahan itu apabila kalian memilih yang tepat, kau akan bahagia, kau akan jadi ratu. Betul ya. Nek memilih tidak tepat seperti hidup di neraka rek. Nah, kemudian Ki. Ya. Yang ingin membuka usaha ya. Oh, Ya. Dipikirkan dulu. Jangan di akhir tahun 2024. Oh, ngoten. Coba di Januari atau di Februari. Oh, di tahun 2025-nya saja, Rek. Ya, coba ya. Karena di tahun 2024 ini, kalau kau terburu-buru, Nggih. kalian tidak bisa membaca target pasar seperti apa. Tenang. Belajar dulu sampai di bulan Desember tuh dipelajarin targetnya seperti apa, caranya seperti apa, strateginya seperti apa. Sudah matang di kepala, Januari baru. Mental pun juga harus Ya. kuat ya Ki ya nih ya. Lebih baik di tahun 2025 nih Rek ya, kalau yang mau buat usaha iki. Oh, seremoni. Ini yang terakhir. Ya, untuk 8 tanggal lahir. Nggih. Ini pesan semesta untuk kalian. Di malam tahun baru, jangan habiskan waktumu di tahun baru ya. Mabuk-mabukan, narkoba, pesta seks ya. Oh, lah satanik ke pesta Terus seks. apalagi hal-hal yang membuat dirimu lupa ya. Jangan. Fokuskan di malam tahun baru berdoa. Berdoa, aku dengerin Ya, Rek. sehingga di tahun 2025 kalian akan menjadi berlian. Dan Ngoten terakhir. ya Ki ya. Ini banyak juga kok ya nasihat-nasihat yang Ki Macan selalu berikan untuk menuju malam tahun baru itu lebih baik digunakan untuk berdoa ya. Kalau kalian mau menikmati pesta kembang api dan lain sebagainya itu silakan, tapi setidaknya setelah kalian selesai untuk berdoa ya Ki ya. Berdoanya itu jangan sampai lebih dari jam 12, nggak boleh. Jangan juga pas pada saat mabok, habis itu ambil air wudhu terus berdoa, nggak sah. Nggak sah Kan itu. kalian udah minum alkohol, tapi setelah berdoa, setelah mau minum juga nggak masalah. Betul ya Ki ya. Nah, setidaknya berdoa ya Ki ya. Nah, ini tadi dengerin nasihat-nasihatnya Ki Macan untuk 8 tanggal lahir agar kalian tidak mengambil keputusan yang salah, agar perjalanan di tahun 2025 itu tidak kalang kabut ya Sebenarnya Ki. sih pilihan ya Mas Syawir ya. Jelas. Kan sudah ada tahap-tahapnya. Njen. Saya malas Ki Macan, ya udah 2025 hancur ya. Ya, nanti nyesel ya. Ya ada ingat. flashback lagi sayang. Nggak bisa di restart Iya. lagi ya Ki ya. Ya. Lek mau dengerin, lek kamu mau dengerin ya wis piye meneh ya pilihan Iya. ya Ki ya. Mas Jawir Ki Macan juga ndak kurang-kurang nasihati kalian ya. Nanti kalian tergoda untuk minjemin duit, ternyata bener di tahun 2025 giliran ini untuk nagih gak kena ditagih. Dicicil. Malah dicicil. Nyicilnya ya kalau seandainya separuh-separuh gitu, nyicilnya diicrit. Minjem 20 juta, nyicilnya 200. Nah, apa ya nggak? Apa nggak meninggoy? Nyesek batin mereka. Giliran kalian sudah ditagih-tagih leasing. Lagi nih Ya, untuk buat bayar. Nah, setengah mati lagi kau pinjam. Keliling sana sini nggak ada orang pinjam. Betul. Minjamin. Nah, itulah maksudnya. Maksudnya ya Ki ya. Dan jangan mau ini di saat mau minjamnya, tapi saya nanti mau digunakan loh di bulan ini. Iya pasti ini. Dibalikin kok, dibalik, pasti. pasti dibalikin. Kak kena dicakel buntute iku. Baik Ki Macan, ini Iya. nanti untuk 8 tanggal lahir. Apakah ada sifat karakter positif yang harus ditonjolkan ya Ki? Kreatif, ya. Jangan ambisi, ya. Jangan pamer, ya. Dan jangan labil. Jangan ambil belular sih ya, iki dengerin sifat karakter yang positif yang harus kalian tonjolkan. Jangan ambisi, jangan pamer, jangan labil, jangan pamer. Makanya rasa pamer kalau itu apa-apa coba pamer no. Karena Iya, apa? macam- Ayo Ki, dinikmati sendiri karena Iya. apa? Iku kok sing ngutangi, sing pengen pinjemi duitmu ngrumiuk ngono ya Ki ya. Dan lagi pula sifat pamer itu kan juga ndak bagus ya Ki Iya, ya. betul.
Paham ya Rek ya, semoga bermanfaat dan semoga si 8 tanggal lahir ini selalu waspada ya. Tapi misalnya kalian mau coba-coba ya silahkan dilawan ya Ki ya. Tapi mau dengerin nasihatnya Kim Macan ya alhamdulillah, semoga tahun 2025 semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan. Aduh, Kim Macan kelamaan. Kalau misalnya Januari Februari saya buka usaha, ini sudah kebelet nih. Ngoten ya Ki. Kayak maunya tahun baru usaha saya udah terbuka. Mau apa? Mau pamer? No atau gimana? Ya silahkan ya Ki ya, karena pilihan. Baik, makanya Ki Macan terima kasih banyak ya Ki ya. Kalau begini saatnya Mas Jawir mau men-spill medianya Ki Macan yang terbaru ini untuk minyak kenanga. Ya. Nah, ini media terbarunya Ki Macan ya Rek ya. Minyak kenanga yang dimana Ki Macan akan melengkapi untuk 20 pembeli pertama dengan tasbih untuk ritual pemanggilan uang. Ya, betul. Kenapa uang yang mohon maaf harus dioleskan dengan minyak kenanga ini? Karena akan mempunyai sebuah energi yang dimana nanti bisa dipanggil dengan tasbih kelengkapannya ini. Tapi ini tasbihnya hanya untuk 20 orang pembeli pertama. Ya Ki ya. Jadi cara uang itu kembali lagi nanti dengan cara yaitu tadi usaha dan bekerja. Ya, itu caranya mereka untuk bisa cari jalan untuk pintu datang lagi kembali kepada kalian. Bakal kalian tahu kok. Ini uang yang kemarin yang saya belanjakan, yang saya oleskan, wanginya akan khas. Kalian akan tahu. Jadi nanti kalau sudah ngumpul lagi, oleskan lagi dan ikhtiarkan. Allah semoga kembali lagi dengan cara halalnya Tuhan. Betul. Ya. Masya Allah. Nah itu tadi kalau kalian jualan, kembalikan segala macam. Ada pembeli untuk bayar sekolah anak, untuk bayar cicilan, untuk bayar kosan. Semoga kembali lagi dengan cara saya bekerja. Amin. Itu. Ngoten ya Ki ya. Tapi tidak semua ya. Ini ada 20 botol untuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tercepat. Ya, yang beruntung dan tercepat, karena saya yakin sekali orang-orang tersebut adalah orang-orang pilihan dari semesta yang untuk saya bantu mereka. Ya. Tapi ingat, kalau misalnya sudah dapat uang itu kembali, perekonomian sudah membaik, ada 4 sifat karakter yang membuat luntur minyak ini. Yang pertama sombong, yang kedua egois, tidak menghargai orang lain, dan tidak sabaran. 4 ini tiba-tiba ada di tubuh kalian, hancur. Mau kalian olesin banyak nggak bisa. Nggak bakalan ini. Jadi kalau uang kalian udah berapa, tulis di sini di ujungnya. Oles dikit aja semuanya. Terus diamalkan, didoakan. Kan besok kalian mau belanja sayur atau kemana, dipakai gitu ya Ki ya. Dan dia tidak datang gitu ya, enggak ya. Akan datang melalui ikhtiar kalian berjuangnya bagaimana. Kalau yang wirausaha seperti apa yang melalui usaha kalian. Kalau kalian yang berjuang misalnya melalui online shop dan lain sebagainya, akan melalui seperti itu. Akan ada aja caranya. Yang penting caranya itu ikhtiar perjuangan kalian ke hal yang baik, yang positif. Jadi kalau misalnya online ya, kan itu kan transaksi transaksi banking. Jadi ini bisa kalian masukin di mesin ATM. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan transaksi. Betul. Gitu ya Ki, pada saat stok tunai gitu ya Ki. Akan selalu ada caranya bagaimana kalian bisa mengolesin uang kalian ya. Dan ingat sekali ya, ini untuk kakak-kakak semuanya, kalian yang mengolesinya jangan khawatir, ini tidak akan menimbulkan warna di uang kalian ya. Jadi tidak akan merusak uang kalian. Nah, jadi kalau ada si satanik yang lagi mencari momen-momen untuk menjatuhkan Ki Macan dan Mas Jawi dan Pintu Misteri ya, tidak menjatuhkan uang, kita tidak merusak nilai uangnya. Uangnya tidak kita coret-coret sayang. Iya, betul. Harus betul ya. Dan ini bukan penggandaan uang, tapi memberikan energi pada uang kalian dengan minyak kenanga yang sudah diisi Ki Macan dengan doa-doa terbaik dan jurit-jurit pilihan, akan mempunyai energi dan bisa kalian panggil dengan ikhtiar kalian yang berdoa pada Sang Maha Pencipta. Nanti Ki Macan akan memberikan amalannya loh ya, untuk kalian memanggil uangnya. Kenapa saya tidak up di sini amalannya? Takutnya ada pihak-pihak oknum tertentu di luar sana menggunakan amalan itu dengan minyak lain ya.
Karena minyak kenanga ini adalah minyak tingkat tertinggi ilmu kebatinan dari spiritual. Betul. Ngaten ya Ki ya. Dan untuk maharnya Rp275.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap, tanggal dan hari lahir kalian. Jangan lupa ditambahin dengan agama, karena nanti amal yang diberikan Ki Macan itu ada untuk yang muslim sendiri dan untuk non muslim pun juga sendiri, ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan penonton di Pintu Misteri, subscribernya YouTube Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri, karena hanya ada di Facebook Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak semua, jangan lupa bantu untuk membagikan video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan manfaat dari ramalan-ramalan Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak yang baru penontonnya Pintu Misteri baru yang belum tahu media-medianya Ki Macan apa saja selain minyak kenanga, monggo bisa dilihat di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan, lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya yang membantu media di bawahnya. Nanti ada juga nomor telepon admin 2, admin 3 yang membantu media-media di bawahnya. Kalau untuk toko online silahkan monggo bisa melalui Shopee dan di TikTok, tapi tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja ya Rek ya. Kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita. Semoga negara Indonesia selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemudahan untuk menjadi Indonesia Emas, NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kebahagiaan bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan. Tuh ya Ki ya, kebahagiaan itu bukan karena kebetulan tapi sebuah pilihan ya Ki ya. Makanya kita harus bijak dalam membuat sebuah pilihan, jangan asal-asalan. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.